Halo, saya Super Marivin dan di video kali ini saya akan mereview episode 2 dari Supermodel Me Revolution. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Supermodel Me Revolution, ini adalah sejenis kompetisi model sama seperti Indonesian Next Top Model dan juga Asian Next Top Model. Nah, sekarang ini masih berlangsung ya, baru mau ke episode 7 atau episode 8 itu saya lupa lagi. Dan bisa kalian tonton secara gratis di YouTube-nya, ada Supermodel Me Revolution, dan juga ada di iq.com, itu kalian bisa tonton secara langsung dan ada juga subtitle Indonesianya. Ini lebih fresh dan juga judges-nya itu adalah jebolan dari judges atau host di Asian Next Top Model ya, seperti Cindy Bishop atau juga ada Yusai gitu. Dan untuk pemotretan di episode 2 kali ini mengambil tema Sugar and Spice. Jadi ini mengambil inspirasi dari rasa permen ya, yaitu permennya itu manis, sugar atau gula, dan juga spice atau lada atau pedas itu ya, karena ada juga kan ya permen yang pedas. Dan di sini modelnya itu dituntut harus menampilkan ekspresi yang fierce, garang, terus juga memiliki energi yang tinggi gitu ya, energi yang berapi-api gitu kan. Dan juga harus tetap fashionable untuk di pemotretan kali ini. Dan lokasinya dilakukan di Museum Es Krim Singapura ya. Jadi propertinya sudah jelas akan ada permen, terus juga ada es krim, dan juga properti yang sangat colorful gitu. Jadi berwarna pink, putih, seperti yang akan kalian lihat nanti pada fotonya. Dan untuk fotografernya di pemotretan kali ini ada Jeff Wang ya, yang merupakan seorang fotografer fashion ternama. Dari permodel ini akan dipasangkan satu lawan satu ya, dan dipilih yaitu Cassandra versus Wiwi, terus juga ada Nikki versus Jennifer, dan juga ada Priska versus Zelin, juga ada TJ versus Hannah, Kui-an versus Melanie, dan Kui-an lagi versus Isabel. Jadi karena dia kemarin foto of the week ya, jadinya dia punya hak untuk 2 kali foto. Jadi kalau ada satu foto yang nggak bagus, itu bisa pilih foto yang satunya lagi. Itu kelebihan yang dipilih oleh Kui-an gitu. Dan untuk judgesnya kali ini ada artis, terus juga model profesional sekaligus host dari Supermodel Me Revolution yaitu Cindy Bishop, dan juga ada Henry Hoover, dan yang terakhir ada Asa Wang. Oke, di sini saya akan bahas teknis pemotretannya dulu seperti apa ya. Kalau saya lihat di sini tidak terlalu banyak informasi yang bisa saya dapatkan karena tidak ada shot di mana si kameramennya terlihat dari depan gitu. Jadi kebanyakan tuh dari samping sedikit dan samping sedikit ke kanan. Mungkin karena tempatnya juga terbatas ya. Karena kan ini bukan di studionya tapi di Museum of Ice Cream Singapura. Jadi ya seperti ini. Tapi kalau saya perhatikan lebih detail lagi, ini menggunakan hard light ya. Jadi hard light itu tidak ada softbox, tidak ada umbrella, atau tidak ada alat yang membiaskan cahayanya menjadi lebih lembut. Dia langsung dari lighting pakai corong itu langsung ke modelnya. Makanya terciptalah bayangan yang keras seperti ini atau harsh shadow gitu di situ. Terus juga ini kayaknya menggunakan 3 lighting ya. Di sini ada 1, di sini ada 2, dan di sini ada 3 kayaknya di sini. Jadi benar-benar direct light ke tengah ke modelnya gitu. Di sini ada fotografernya sambil jongkok untuk low angle seperti biasa, sama seperti di pemotretan Marionette Story di Indonesian Next Top Model, itu fotografer akan duduk di bawah eye level untuk menciptakan kaki yang lebih panjang lagi gitu. Jadi seperti itu perspektifnya. Jadi kita akan bahas dulu foto punya Kui-an dan Melanie ya. Jadi kata Henry Hoover ini, hal pertama yang kulihat dari foto ini adalah energi, tapi kalian tidak bersinergi. Seperti 2 foto yang berbeda diedit menjadi satu dengan Photoshop. Nah, kenapa dia bilang seperti itu? Karena kedua model ini tidak melihat ke arah yang sama. Satu ke sana gitu ya. Nih, satu ke sini. Jadi tidak terciptanya harmonisasi atau ya keterikatan antara si A dengan si B gitu. Mereka hanya menempel tangannya doang, tangannya juga tidak menggenggam, tidak ngapa-ngapain, cuman tangannya nempel doang gitu. Itulah kenapa seperti foto yang diedit jadi satu. Jadi kayak si Queen ini di foto yang lain tempatnya, terus si Melanie ini juga difoto di tempat yang berbeda, atau enggak di sini tapi ini ya beda take. Jadi digabungkan aja seperti ini, makanya kelihatan nggak nyambung. Dan saya yakin itu yang dimaksud oleh Hanli. Terus kedua kata Cindy, aku sangat tidak suka caramu memegang rokmu Melanie, katanya seperti itu ya. Jadi dilihat di sini kelihatan ini Melanie selalu memegang roknya, mungkin karena takut kebuka ya, takut kelihatan celana dalamnya.
Terus katanya kamu belum punya variasi pose. Terus kata Cindy juga, Queen, kamu terus memutar matamu ke belakang. Nah mungkin yang dilihat di sini ya, jadi matanya terlalu ke atas ke sini ya, jadi kayak yang kelihatan putihnya doang gitu. Sedangkan kalau kata AC, Melanie, wajah dan energimu menyelamatkanmu. Queen, sangat datar, pikiranmu ada di tempat lain, katanya seperti itu. Oke, kita akan bahas menurut saya pribadi itu seperti apa sih, gitu kan. Ini adalah editorial high fashion di mana fotonya ini memang sedikit tidak biasa untuk orang-orang awam. Jadi untuk orang awam tuh pasti bakal bingung kenapa ini kok foto itu rambutnya tuh warnanya biru, pakai gaun roknya panjang, tapi pakai sepatu Converse buat anak sekolah ya. Ya itulah kenapa high fashion itu hanya untuk orang-orang yang memang mengerti di dunia fashion, biasanya seperti itu. Jadi standar cantiknya itu berbeda gitu ya, terus standar kebutuhannya itu berbeda. Makanya kalau orang awam melihat ini juga akan melihat, ih fotonya kok begini ya. Nah di situ, tapi kita akan lihat konsep dulu. Konsepnya adalah fierce, terus juga energy, dan satu lagi harus tetap fashion. Nah maksudnya seperti apa sih? Fierce itu terlihat dari wajah, ini fierce. Ini mungkin nanggung lah ya. Nah terus satu lagi adalah fashion, roknya kelihatan bagus, bajunya, pakaiannya terlihat jelas. Nah seperti ini. Terus ketiga adalah energi. Energi yang diberikan itu adalah teriakan, loncatan, atau ekspresi badan yang bisa memperlihatkan itu terlihat energinya seperti apa. Nah, kalau untuk foto yang ini, saya lihat ini untuk Melanie udah oke. Dia teriak, cuman sayangnya aja tidak ada eye contact atau tidak ada kontak mata antara Queen dengan Melanie. Gitu. Jadi seperti itu. Terus juga dari segi tangannya, mungkin kalau tangannya bisa kayak memukul begini ya, bisa memukul, nah begini, diaduk gitu, mungkin itu akan kelihatan bagus daripada sekedar hanya kayak tap gitu ya, kayak tap gini, tek, udah seperti itu aja. Terus sayangnya di sini Melanie itu dia kerepotan mengatur roknya, sehingga roknya jadi kurang mengembang dengan sempurna. Ini dari fashionnya dia kurang dapat karena roknya itu kurang bagus. Mungkin kalau roknya bisa dia atur ke belakang ke sini, mungkin akan lebih bagus lagi gitu untuk Melanie. Kalau untuk Queen ini roknya udah oke ya, nggak masalah karena roknya kayak gini rempel. Terus sepatunya juga kelihatan, cuman yaitu tadi wajahnya itu nggak banget untuk Queen dan juga Melanie. Terus kita akan bahas yang kedua, yaitu punya Nikki dan Jennifer. Di sini saya ngelihat Nikki tuh nggak kayak dia gitu ya, jadi kayak beda karakternya banget. Nah kita akan lihat komentar dari judgesnya dulu. Kata AC, kamu terlihat bagus di foto ini, wajahmu sangat menonjol. Dia bilang ke Nikki ya. Terus kata Henley juga, Nikki kamu paling muda dan kecil di sini, tapi tubuhmu terlihat memanjang, lenganmu sangat panjang, kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Nah kita lihat Nikki ini umurnya baru 17 tahun, tapi dia bisa berpose seperti yang udah umur 20-an ya, jadi kelihatan tinggi banget gitu. Saya yakin Nikki itu 17 pasti masih bisa tumbuh lagi gitu, nantinya akan bisa lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Terus kata Henley, Jennifer wajahmu terlihat kaget ya, ini terlihat kaget ya, bukan fierce. Ingat ini wajah fierce, fashion bajunya harus kelihatan bagus, dan terakhir energi itu gerakannya harus terlihat benar-benar powerful. Oke, terus kata Cindy, kamu tidak percaya pada peranmu, tapi untungnya foto ini sangat seimbang. Ya ini maksudnya ke Jennifer ya. Jadi Jennifer sayangnya dia tidak mengerti perannya disebut fierce, dia bukannya garang tapi malah kaget, mangap nggak jelas kayak gini, matanya juga kayak melotot gitu ya. Jadi dia terbantu oleh Nikki. Untungnya keduanya ini seimbang, balance, melihat ke arah yang sama, eye contactnya dapat satu dengan yang lainnya, ada sentuhan tangan gitu ya menggunakan permen ini, jadi terciptanya satu hubungan. Jadi nggak seperti dua foto yang terpisah seperti yang tadi gitu. Terus kalau kita lihat di sini, ini udah dapet ya fierce-nya dari Nikki. Cuman harus hati-hati, jangan sampai terlalu nyamping sehingga matanya itu kelihatan putih banget. Itu juga nggak boleh. Harus sedikit menoleh ke arah kanan ya sedikit supaya matanya nggak seperti ini aja gitu. Harus hati-hati kalau foto dari samping. Nah kayak gini, ini lebih kelihatan Jennifer dibandingkan dengan Nikki gitu ya, karena dia lebih menoleh ke arah kirinya dia. Sedangkan kalau untuk Nikki tuh terlihat seperti putih banget gitu. Nah itu di situ. Kalau untuk Nikki overall saya suka banget dengan posenya. Dia benar-benar berusaha struggling, berusaha bertempur, melawan sekuat tenaga dan siap melancarkan pukulannya di sini ya. Pukulan maut dikasih api-api begitu. Dia siap melancarkan pukulannya ke arah Jennifer gitu. Terus kalau Jennifer di sini sayangnya dari segi wajahnya dia kurang oke ya.
mungkin bisa diperbaiki lagi, atau misalkan kalau ada foto yang lain mungkin akan lebih bagus. Tapi kalau dari segi pose ini nggak masalah, satu tangan memegang ke sini, satu tangan siap menangkis serangan yang dilancarkan oleh Nikki. Dan kakinya juga ini keren banget, satu ke sini kayak Chun-Li ya, Chun-Li dari Street Fighter. Itu udah keren banget untuk Nikki dan juga Jennifer. Oke, selanjutnya adalah foto Cassandra versus Wiwi. Ini dari awal juga udah drama banget ya. Ini pasangan ini jadi tidak suka satu dengan yang lain sehingga akan susah banget untuk kerjasama. Dalam fotografi itu semuanya itu harus sinergi, harus satu visi, satu arahan. Baik itu fotografer, model, terus juga makeup artist, terus juga fashion stylist atau wardrobe-nya, sehingga tercipta satu foto yang bagus. Kalau seperti ini ya nggak akan benar gitu kan, seperti itu. Jadi untuk Cassandra dan Wiwi di sini, kata Asay, kalian tidak memberikan kesan apa-apa di foto ini, membuatku bingung. Kata Cindy, kalian tidak berkomunikasi sama sekali. Ya mereka lagi berantem kan ya. Terus kata Hanli, Cassandra, wajahmu tidak maksimal, kurasa gaunmu yang menyelamatkanmu. Katanya begitu Cassandra. Ya jadi ini nih sini ya, gaunnya kelihatan keren banget gitu. Sama kalau misalkan tadi Melanie seperti ini juga gaunnya pasti bakal bagus. Terus kata Cindy ya, Wiwi, aku suka ekspresimu tapi sayangnya terlalu mundur ke belakang. Oke, kita akan bahas menurut saya pribadi. Ini terlihat Cassandra ini siap menghantam Wiwi pakai bogemnya ya. Seperti itu. Nah, terus ekspresi wajahnya fierce, oke. Lehernya kelihatan ototnya ya. Maksudnya tulangnya juga kelihatan jelas di sini. Memperlihatkan ini benar-benar marah atau garang ya. Terus di sini bajunya juga tetap fashionable. Nah ini keren banget sebetulnya untuk Cassandra, udah oke gitu. Cuman sayangnya nih Wiwi ini kurang apa ya, kurang enak aja buat dilihat dari wajahnya nih. Dia terlalu ke belakang sana. Mungkin kalau misalkan si matanya tuh ngelihat ke sini itu bisa lebih bagus lagi. Terus mangapnya jangan terlalu mangap banget. Terus hati-hati kalau kalian muka mulut jangan sampai terlalu lebar gitu. Itu juga nggak kelihatan bagus kan. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi mungkin Wiwi harus lebih dikontrol lagi ekspresi wajahnya, atau terutama di bagian mulutnya dan giginya juga harus hati-hati. Terus maksudnya dari Cindy itu terlalu mundur ke belakang ya, mungkin dia terlalu ke belakang sana ya. Kalau mungkin disebut fierce ya, jadi ini udah masuk sebetulnya, cuman ini tangannya ini kurang pas gitu. Jadi ini apakah mau memukul, apakah dia mau ngapain, tangannya ini kok nanggung banget gitu. Kalau dari segi kaki ini satu ke sini karena dia ketekan sama Cassandra ya. Itu masih oke sebetulnya, cuman sayangnya dari Wiwi ini kekurangannya ada di pose tangan dan juga di ekspresi area mulutnya gitu. Kita lanjut lagi untuk Priska dan juga Zelin ya. Saya tuh suka banget ngedengerin Priska ngomong karena dia logatnya kayak logat Eropa gitu. Dia katanya dari Malaysia tapi logatnya logat Eropa. Oke, kata Hanli, aku suka foto ini tapi harus mengontrol wajahmu Zelin ya. Seperti yang tadi saya baru aja bilang, ini nggak banget. Hati-hati jangan terlalu berlebihan, apalagi memperlihatkan gigi seperti ini. Nggak boleh terlalu over gitu. Terus kata AC, Zelin sangat menonjol. Priska, sayangnya Zelin mencuri foto ini ya. Jadi yang dominannya di sini si Zelin ini ya. Sama seperti barusan Cassandra versus Wiwi, sama-sama mau memukul seperti ini. Cuman kalau yang Zelin ini bedanya dia lebih tinggi lagi gitu ke atas. Oke, terus kata Cindy, katanya ekspresi wajahmu Priska berhasil di foto ini. Jadi dia terlihat seperti ketakutan melihat ke arah Zelin. Terus dia sambil mencekek Zelin. Nah itu jadi kayak seperti ya si Zelin ini mau loncat, dia mau mukul, tiba-tiba si Priska ini menahan dengan tangannya gitu kan, mencekeknya dia, dan si Zelin ini langsung mau mengeluarkan tendangannya ke arah sini. Nah seperti itu, jadi kayak benar-benar fight scene. Ini udah keren banget sih, overall dari konsep itu udah nyatu banget, udah satu harmoni, sinergi. Untuk Priska juga meskipun dia terlihat seperti yang kalah ya, kurang dominan, tapi dari segi fashion ini roknya juga lumayan bagus lah ya di sini. Terus Zelin juga si roknya juga membuka lebar ke sini, dan yang paling keren itu adalah Priska ini memegang lollipopnya dan siap. Cuman sayangnya mungkin genggamannya megangnya salah ya. Mungkin kalau megangnya seperti orang lagi megang pemukul, jadi siap-siap dipukulkan ke sini gitu si lollipopnya gitu. Itu untuk Zelin dan Priska itu udah oke banget kalau kata saya.
Oke, yang selanjutnya adalah TJ versus Hana ya. Jadi saya lihat ini TJ ini benar-benar beda banget wajahnya, ini nggak nyangka ini si TJ bisa seperti ini ya. Yang asalnya lucu lah wajahnya, yang lucu, yang imut, tapi ngeliat ini beda banget gitu. Terus kita ngelihat juga di sini Hana ya, yang tadinya orangnya seperti girly, cute gitu orangnya, tiba-tiba semuanya berubah jadi garang di sini. Mungkin karena pengaruh wig kali ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau kata AC katanya aku sangat suka foto ini. Hana menggunakan properti dengan baik, sangat kuat, dan TJ terlihat high fashion. Jadi TJ di sini high fashion. Dia dari segi pose-nya, terus lihat si bajunya juga benar-benar mengembang tersempurna ya, roknya terurai bagus banget ini, apalagi nih lipatan-lipatannya ini kelihatan sempurna banget. Terus katanya TJ aku suka menarik roknya tapi matamu tidak terlihat, harus hati-hati. Tapi ini foto yang bagus ya, ini menarik roknya si Hana ya. Cuman mata tadi juga sama seperti yang saya bilang, hati-hati mata jangan terlalu ke sana, hanya terlihat putihnya aja dari kamera tuh, harus hati-hati. Kalau kata Hanli, aku terobsesi dengan foto ini ya, ini seperti fight scene yang keren ya. Jadi di sini fight scene yang keren dimana Hana ini menerjang dengan menggunakan stick lollipopnya. Di sini kaki ke depan, satu kaki ke belakang, siap menendang dengan lutut. Tiba-tiba dia ekspresi mukanya juga fierce, sudah kelihatan banget. Eye contact itu penting banget untuk ekspresi seperti ini, untuk pemotretan seperti ini. Di sini TJ menahan roknya dan juga satu tangan lagi menahan bahunya gitu. Jadi seperti itu. Ini udah oke banget, udah spot on, udah fierce, energinya kelihatan, dan juga high fashion. Oke, yang terakhir adalah Kui An dan Isabel. Nah, kalau yang ini ya sama seperti yang tadi, Kui An ini nggak tahu kenapa sih dia selalu ngeliat ke atas kayak begini ya, tidak jelas, nggak ada chemistry-nya, nggak ada kontaknya gitu, matanya selalu nggak melihat ke lawannya. Padahal kalau lihat sini apa susahnya sih, gitu kan? Nah, seperti itu. Terus dari segi baju ya, wardrobe-nya udah nggak ada masalah, kelihatan bagus, tidak ada yang mengkerut banget atau enggak, tidak ada yang kelihatan jelek. Terus kakinya juga dibuka lebar seperti ini untuk kuda-kudanya. Tangan satu memegang sini. Nah, ini harus diperhatikan nih bahu ya. Bahu ini jangan terlalu nekuk ke dalam karena kelihatan gede banget ininya, bagian bahunya sebelah sini. Terus ini menarik si Isabel ini dengan permen ini ya. Isabel ini seperti yang ketarik ke belakang, tapi saya ekspresinya tuh nggak banget nih. Ekspresinya tuh bukan takut, bukan fierce atau bukan apa, tapi kayak jadi berpose untuk beauty shot. Nah, itu sayangnya di situ. Terus kalau kata Handi ya, katanya foto ini membuatku bingung, nggak ada kegarangan tapi malah kecantikan. Kurasa Queen yang lebih dominan ya. Kalau Queen itu kan wajah ya, cuman sayang matanya aja ngaco. Kalau untuk Isabel ya itu tadi wajahnya itu kelihatan seperti beauty shot. Nah, seperti ini. Oke. Terus kalau kata AC katanya Queen pada dasarnya kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Terus kata Cindy, aku suka foto ini seperti konflik internal. Queen seperti berusaha menariknya, tapi aku tidak suka wajahmu. Isabel tidak fokus pada dirimu sendiri, tapi aku suka lengkungan punggungnya. Nah, jadi Isabel ini, nah curve bodinya kelihatan ya, seperti itu. Di sini juga kakinya ke depan, cuman sayangnya dari ekspresi wajahnya untuk Isabel ini salah. Queen ini dia salah melihat ke atas gitu kalau untuk saya. Jadi ini ada kekurangannya banyak banget untuk di foto yang ini ya, untuk Queen Anne dan Isabel. Oke, kita akan lanjut ke posisi ya. Jadi untuk top 3 di atas dan bottom 3 di bawah akan saya bahas di sini. Di sini yang pertama dipilih oleh judgesnya adalah Hannah ya. Hannah di sini yang menjuarai fotonya. Ini Hannah. Oke, dari segi wajah dapat, bajunya kelihatan bagus, terus juga pose kayak Sparta yang siap menyerang ya. Ini oke, good job buat Hana. Terus yang kedua Nikki yang dipilih ya. Nikki ini yang ini. Nikki ini dipilih karena dia bisa memanjangkan badannya seperti ini, tapi juga bisa menahan dengan kakinya gitu. Ini udah susah banget sebetulnya pose seperti ini. Pasti kalau nggak kuat ini bakal jatuh ke bawah. Ini untuk Nikki. Dan yang terakhir, yang ketiga yang dipilih oleh judgesnya yaitu TJ. TJ yang ini ya, yang berpasangan dengan Hannah di sini. Nah, gitu. Nah, kalau untuk bottom 3-nya untuk pemotretan episode 2 ini ada Isabel ya. Terus Wiwi untuk yang bottom 3 selanjutnya yang ini. Ini Wiwi.
Terus ketiga terakhir ada Cassandra yang ini. Nah kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita menilai berdasarkan fotonya saja dari segi sweet and spicy, atau disebut juga pemotretan yang fierce, fashion, dan juga energi, itu yang udah harusnya pulang itu adalah Isabel di sini. Jadi Isabel ini dari segi fierce-nya nggak ada, energinya juga tidak ada, seperti dia kayak yang lemes ditarik ke belakang. Terus juga fashionnya ini sepatunya nginjek bajunya, ini harus hati-hati jangan sampai baju desainernya itu diinjek-injek pakai sepatu seperti ini. Ini juga fatal banget sih. Jadi kalau menurut saya untuk Isabel ini ya tetap ada di nomor 1. Terus kedua juga yang kurang bagus di sini adalah si ini ya, si Kui Ain ini ya, tetap meskipun dia wajahnya fierce, ini matanya kemana-mana itu nggak fokus, harus tetap diperhatikan karena kalau ekspresi wajah, mata itu adalah salah satu bagian yang penting banget gitu. Dan yang satu lagi menurut saya adalah Melanie, dia hanya meloncat dengan tangan memegang rok, kalau tangan menempel ke sini dan teriak seperti ini aja, ini nggak ada sinerginya, tidak ada harmonisasinya juga. Seperti itulah. Terus dari bajunya juga dia terkesan kerepotan dengan wardrobe-nya sendiri, sehingga dari segi fashionnya juga kurang karena ada bagian rok yang kesini nih gitu. Mungkin kata saya juga kalau roknya kesini akan lebih bagus lagi. Nah terus apakah Cassandra layak untuk pulang? Kalau menurut saya yang harusnya pulang itu adalah Isabel ya. Jadi Isabel di sini benar-benar salah banget untuk segi ekspresi, terus juga tidak sesuai dengan tema, terus energinya juga low banget. Sehingga menurut saya Isabella yang layak untuk pulang di kesempatan kali ini gitu. Oke, jadi demikian episode 2 untuk Supermodel Revolution dengan tema pemotretan sweet and spicy. Semoga bermanfaat dan saya Suprema Arifin. Like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa.